الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya min hin ta'asahu wa ta'ala hatta qabadahu wa ta'ala. Faqila lahu hal kana lakum fi ahdi Rasulillah manakhil qala ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam munkhula min hina ta'azahu Allah ta'ala hatta qabadahu ta'ala. Faqila lahu kaifa kuntum ta'kuluna sya'ira ghaira mankhulin qala kunna nathanuhu wa nanfahuhu fayatiru ma qara wa ma baqiya sarainahu rawahu Bukhari. Dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, beliau berkata, tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat tepung yang halus ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi sehingga beliau wafat. Maka ada orang bertanya kepadanya, apakah pada hal kana lakum inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kalian tidak punya ayaan tepung? Apakah kalian pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak punya ayaan tepung? Maka dia Sahal bin Sa'ad menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melihat ayaan tepung ketika beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi sehingga beliau wafat. Jadi ayaan tepung saja enggak punya. Maka ditanya lagi kepada Sahal bin Sa'ad oleh orang-orang, bagaimana kalian makan tepung syair tanpa diayak? Bagaimana kamu makan gandum ya tanpa digiling, tanpa diayak? Maka Sahal menjawab, dulu kami menumbuk gandum, kemudian gandum tadi ditiup, maka berterbanganlah apa itu namanya sekamnya, berterbanganlah apa jenenge kulitnya, kulit gandum yang ditepung tadi. Kemudian fayatiru ma qara, apa saja yang bisa terbang akhirnya terbang, dan yang tersisa itulah yang kami gunakan sebagai adonan roti. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Insyaallah Kanjeng Nabi niku hadis sahih. Nabi ayaan tepung saja enggak punya. Jadi yang dimakan ya kita kula mboten bayangno nggih. Nah, zaman biyen nutu beras berarti tutu enggak diinteri. Biasanya dulu naik beras niku bar ditutu, mari niku diinteri. Terus ditapeni, diinteri, ditapeni kan wonten zaman awake dhewe biyen cilik. Nah, zaman saiki wis ra ono niku. Kanjeng Nabi mboten nate diayak diinteri, deplok manggon itu disebul bus ngoten mawon, sing mabur niku dibuang, sing tersisa mriku sing dimasak. Makane to mriku kula critane wingi glepunge sik campur kalih katul, campur kalih dedek, sik campur kalih sebagian napa rambut
nek cara biyen brambut, cara sakniki nggih brambut cuma wong sakniki gak ngerti brambut itu kulitnya padi, kalau gandum ya kulitnya kan gandum. Gandum mirip Pak, kulitnya persis ya mirip seperti padi gandum itu. Mana padi niku biasanya nunduk ya. Nak gandum niku masih napa tuwek tetep ngadeg ngeten. Niku gandum. Wite dhuwure nggih kira-kira sak dhuwure padi ya. Bedane meneh nek padi perlu banyu akeh, nak gandum boten perlu banyu. Kula pisan tok wit gandum. Hal yang semacam itulah yang terjadi pada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah makan, tidak pernah dahar tepung yang halus, tepung yang kasar, deplokan gak ada di ya. Kalau bayang nih rasanya kaya nopo, tapi itulah yang didahar oleh yang mulia Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Niki ngendikane Kyai kula. Menungso sing paling apik sak jagat niku sinten? Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang paling hebat di dunia ini kecuali yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi itu yang terbaik. Maka singkat cerita, gaya hidup Nabi itulah sebenarnya gaya hidup yang terbaik. Maka gaya makannya Nabi itu gaya hidup yang terbaik. Nah, gambar ngeten iki, Pak. Sing paling apik niku mangan sego sing kasar napa sego sing halus? Ya, gitu. Nah ngeten iki Mbak, asline nek menurut kacamata langit mangan sing paling apik niku mangan sing paling kasar, sego sing paling akas, sing campur kalih katul dedeg, sing apik pisan niku sing paling apik menurut kacamata langit. Krana napa paling cedhek kalih gaya makannya Kanjeng Nabi. Niki kacamata langit nggih, nek kacamata bumi monggo. Kacamata bumi. Bukan kalau makanan yang terbaik itu 4 sehat, 5 sempurna. Apa nih niku? Masya Allah. Dan terbukti Pak di zaman ini terbukti. Ternyata gaya makan yang terbaik itu ya seperti yang didahar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ngoten to, goro-goro kakean lemak ya. Kolesterol ya wis dhuwur kabeh. Iki senengane gula gitu. Dan ternyata betul, Pak. Saniki lho wong lara anu niki kon mandedek lho nggih ternyata sing mengandung karbohidrat sing napa niku ning ya niku banyak seratnya. Niku justru sing dedek-dedek niku sing akeh serate. Ternyata secara medis zaman sekarang pun juga terbukti makanan yang terbaik seperti itu. Makanya gaya makan yang terbaik, gaya makannya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Pak gaya berpakaiannya. Makanya niki Quran Gusti Allah dawuhe, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itulah tauladan yang paling baik. Cara dahatnya begitu. Dan yang saya Kanjeng Nabi lawuhe napa? Riwayate Pak, kadang mboten ate lawuh. Kadang lawuhe niku minyak samin nggih. Jadi namung niku napa niku roti niku roti kasar niku digoreti enten minyak samin niku digoreti. Ada minyak ngoten. Tapi minyak samin. Nggih kadang Nabi dahar ya daging nggih kadang nak tepak enten mboten enten nggih mboten dahar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin aw lailatin fa idza huwa bi Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma fa qala ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah qala arju ya Rasulullah qala wa ana. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, telah keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari di siang hari atau lailatin atau di malam hari. Abu Hurairah ragu siang atau malam. Maka suatu ketika tiba-tiba Rasulullah bertemu dengan Abu Bakar dan juga bertemu dengan Umar radhiyallahu anhu. Maka Nabi bertanya, apa yang menyebabkan kalian keluar dari rumah pada saat ini? Maka keduanya menjawab, al-ju' ya Rasulullah, kami berdua lapar ya Rasulullah. Masya Allah, niki lho Pak, pimpinan dunia mulai zaman dulu sampai hari kiamat, bahkan nanti pimpinannya para nabi, para rasul, hidupnya lapar. Niki ora kok mergo poso, Pak. Mboten enten sing tidak. Maka Nabi bersabda qala wa ana, saya pun juga demikian. Nabi juga lapar. Waladzi nafsi biyadihi la akhrajani alladzi akhrajaguma, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah aku keluar pada saat ini kecuali sebagaimana kalian berdua keluar pada saat ini. Artinya kita juga sama-sama lapar. Quma faqama ma'hu, maka Nabi mengatakan kepada keduanya, berdirilah kalian berdua. Maka beliau berdua berdiri mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama ma'hu. Fa'ata rajulan minal ansar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi salah seorang orang dari orang Ansar. Fa'idha wa laisa bi baitihi, orang Ansar tadi ternyata tidak ada di rumahnya. Maka ketika melihat kedatangan Rasulullah dan dua orang sahabat yang dekat dengan Nabi, Abu Bakar dan Umar, istri dari orang Ansar tadi, qala, maka berkata, marhaban wa ahlan, selamat datang, sungguh beruntung aku kedatangan tamu yang luar biasa. Maka Nabi SAW bertanya kepada istri orang Ansar tadi, aina fulan, di mana suamimu? Maka istrinya menjawab, dzahaba yasta'dzibu lana ma, dia, suami saya lagi keluar mencari air untuk minum. Baru bertanya begitu, tiba-tiba sudah ada Irja Ansori. Maka tiba-tiba suaminya tadi sudah datang di situ. Panadzara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka orang Ansor tadi langsung melihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi, dan dua orang sahabatnya. Kemudian semua qala alhamdulillah. Masyaallah. Niki kedatangan tamu orang soleh, apalagi ini kedatangan kanjeng Nabi Muhammad SAW dan dua orang sahabat, maka rasa syukur itu alhamdulillah, memuji kepada Allah. Ma ahadun al-yauma akrama adyafan minni, tidak ada orang yang paling beruntung pada hari ini kecuali aku, karena aku kedatangan tamu-tamu yang dimuliakan oleh Allah. Coba itu nih gimana? Nah, ketekanan tamu niku syukuran. Alhamdulillah, ngoten. Nggih, awake dhewe ngoten nggih, ketekanan tamu ngoten. Apa meneh wong akeh syukuran nggih. Alhamdulillah. Sumpah.
iki tanggal tuwek bareng tamu waduh. Masya Allah, ini sahabat orang Ansor begitu ketamunan, apalagi ketamunan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa wajahum bi ilkin bihi busrun wa tamrun wa rutabun. Maka langsung begitu dipersilahkan, langsung beliau minta izin sebentar, kemudian dia langsung datang membawa satu tandan buah kurma, lagi dipetik dari pohonnya, satu tandan buah kurma. Di situ ada kurma yang sudah masak, ada kurma yang nyadam, ada yang kurma yang sudah kering. Jadi ada yang sudah kering, ada yang masak, ada yang nyadam. Rutok itu kurma nyadam, kemampu nama. Faqala, maka berkatalah orang Ansor tadi, kulu monggo dipundahan. Itu begitu. Jadi orang Ansor itu luar biasa, langsung menghidangkan hidangan kurma 3 jenis langsung kepada Nabi dan para sahabat. Kemudian begitu mempersilahkan untuk makan, maka wa akhadzal mudiyata faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tadi langsung mengambil lading. Maka Nabi langsung tahu, faqala lahu, begitu orang Ansor tadi ngambil lading, langsung Nabi bersabda kepadanya, jangan engkau sembelih kambing yang mengeluarkan susu. Iyaka wal quluba, jangan engkau sembelih kambing yang masih mengeluarkan susu. Fadzabahalahuma, kemudian orang Ansor tadi betul mengambil kambing yang tidak keluar susunya, kemudian disembelih untuk beliau. Masya Allah. Ini orang Ansor paham. Kanjeng Nabi datang niku ora dadak njaluk, nggih. Niku wong sing apik ngeten iki. Wong niku ngerti tamune. Dan orang yang Masya Allah, orang Ansor begitu, duwe wedhus nggih dibelah wedhuse nggih menghidangkan tamu. Nek ra ngene tamu dibelehne pitik nama wedhus apa ayam ndok sing klothok. Ini Nabi dulu sama orang Ansor langsung dipotongkan kambing. Jadi Nabi diberi hidangan kurma. Nah, sementara menghidangkan kurma, beliau memotongkan kambing. Padahal bahalam fa'akalu minasyatin wa min dzalikal idqi wa syaribu. Jadi akhirnya beliau fa'akalu, Nabi dan para sahabat tadi dahar dari daging kambing tadi dan juga kurma-kurma yang dihidangkan tadi. Wasyaribu, dan beliau juga minum dari minuman yang dihidangkan oleh orang Ansor. Farma'an syabihu warahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sudah kenyang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu, sabda beliau, walladzi nafsi biyadihi la tus'aluna hadzal na'im yaumal qiyamah. Nabi bersabda, demi jiwaku, demi zat yang memegang jiwaku di dalam genggamannya, sungguh nikmat-nikmat ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Akhrajakum min buyutikum summa la tarji'u hatta asabakum hadzal na'im. Kalian keluar dari rumah kalian dalam keadaan lapar, kemudian kembali dalam keadaan kenyang.
sebagainya, maka nikmat ini nanti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bayangkan bahwa Nabi sudah dalam keadaan lapar, jadi kemudian datang kepada orang Ansor, pulang dalam keadaan kenyang. Itu pun memperingatkan, setelah dapat nikmat yang banyak, Nabi memperingatkan kepada para sahabat bahwa apa yang dia makan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita nggak bisa bayangkan bahwa hari ini, detik ini, diri kita wis mangan enak gak karo-karuan, gak eling hari hisab. Masya Allah. Makanya nyun sewu Bapak, wong niku nak arep mangan ndongone nggih, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah barokah, barik lana. Panjenengan paring barokah Gusti Allah lana dumateng kita. Bima kepada perkara razaqtana yang telah Engkau berikan rezeki kepada kami. Ya Allah, berikanlah rezeki kami barokah. Hari ini Pak, Masya Allah kita dapat rezeki tapi tidak barokah. Wingi pun kula terang nih, napa barokah? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Bisa tambah kuantitasnya dengan tanpa melihat, tapi kadang-kadang tidak kuantitasnya tapi kualitasnya yang bertambah. Ini mau diceritakan Nabi, Masya Allah, Nabi bertamu tenggene griyane Fatimah, boten enten panganan. Nabi akhirnya ditinggal oleh Kanjeng Nabi, boten dangu enten tiyang ngeterli roti 2 keping dilebokne tenggene panci. Akhirnya Kanjeng Nabi diundang, wis demi Allah saya tidak akan makan sebelum Kanjeng Nabi dan akhirnya begitu Kanjeng Nabi rawuh, diceluk oleh kali Hasan Husain, disusul oleh Sayyidina Hasan Husain. Begitu dugi, Masya Allah, tiba roti ini wow iso kebek sak panci niku, padahal isine loro, dumadakan roti ini iso kebek sak panci. Ditambah daging yang 1 kerat bisa menjadi berkerat-kerat. Itu namanya barokah secara kuantitas. Kita ngingetan Pak, nak griya kita niku, manganan kita niku barokah Pak. Niku masih yoga nopo beras sak gelas, anake 7, anake 5, beras sak gelas niku iso cukup, iso wareg. Niku nak makanan sing barokah. Nabi bersabda apa? Makanan 1 orang cukup untuk 2 orang. Makanan 2 orang bisa cukup untuk 4 orang. Makanan untuk 4 orang cukup untuk makanan 10 orang. Niku kalau dibarokai oleh Allah. Tapi nak mboten barokah Pak. Niki makanan wong 10 mung cukup kanggo wong siji. Niki tandane mboten barokah. Riyen zaman Kanjeng Nabi enten Pak, Masya Allah. Nek wong mlebu Islam dari kabilah Sakif orang Taif datang kepada Nabi masuk Islam. Maka orang-orang langsung Pak, begitu masuk Islam diajak ke rumahnya sahabat-sahabat, satu-satu dijamu di rumahnya sahabat. Enten keri situ Pak, mboten enten sing gelem nggawa. Polahe napa? Awake lumpuh. Wah, iki ngentek-ngentek iki. Akhirnya mboten enten sing beto, akhirnya dibeto kali Kanjeng Nabi, terus dibeto tengene istrine Kanjeng Nabi Nyai Aisyah radhiyallahu anha, temen dhewe sak piring amblas.
Tambah meneh 2 piring amblas meneh, Pak. 3 piring amblas meneh, Pak. Nah, iki pun dijamu ngoten akhirnya mlebu Islam disyahadatno, diajari agama Islam. Maka enggak beberapa lama Bapak, ternyata begitu sore hari dijamu makan lagi, Pak. Itu dikasih 1 piring langsung sudah kenyang. Dia kan ditanya oleh Nabi, kenapa kamu kok cuma makan 1 piring? Ya, saya makan dengan cara makannya orang Islam. Akhirnya dibarokai oleh Allah. Makanya makna barokah, panganan niku ketoke sithik tapi cukup. Barokah dari segi kuantitas. Belum lagi Pak dari segi kualitas, Pak. Nah barokah insyaallah didone saking penyakit. Awake dhewe Pak mangan mergo gak barokah, Pak, penyakit tok iki. Insyaallah makan daging nggih mudarat, mangan beras yo gula jadi kok sembarang kalian niku akhirnya. Kenapa? Barokahnya hilang. Napa barokah hilang? Soalnya ki ngoten, Kanjeng Nabi nyontoh nih. Niku mangan nalikane wis luwe. Leren mangan saurunge awake dhewe mangan nalikane karep. Leren mangan yo nalikane karep. Nek urung karep leren yo isi terus. Malane niku barokah dijampur kalih Gusti Allah. Niki hari ini Pak bukan enggak ada makanan, banyak makanan. Bukan enggak ada pakaian, banyak pakaian. Bukan enggak ada kendaraan, banyak kendaraan. Bahkan kita bukan enggak ada sinar matahari, banyak sinar matahari. Bukan enggak ada udara, banyak udara. Tetapi makanan, minuman, pakaian, kendaraan, sinar matahari, udara semuanya jadi tidak barokah. Akibatnya apa Pak? Masya Allah, berbagai macam masalah akhirnya gini membawa mudarat bagi kita. Sinar matahari jari ini mengandung vitamin D, jari ini iso menapa niku corona ya, mematikan virus corona. Akhirnya menungsone dipe kabeh wingi gak gelem dipe. Insyaallah. Jari ini jam sing apik jam 7, sing sitok ngomong gak, sing apik jam 10, sing apik nek jam 2 kene dipe. Cek cepet dadi dendeng. Masyaallah nggih kirangan niku masyaallah. Nggih wallahu alam. Niku karena tidak barokah akhirnya menimbulkan masalah. Kemudian itu secara kuantitas, secara kualitas seperti itu. Kalau barokah nanti makanan kita ini menyebabkan kita semakin taat kepada Allah. Pakaian yang kita pakai semakin menyebabkan kita taat kepada Allah. Kendaraan yang kita gunakan semakin menjadikan kita semakin taat kepada Allah. Itu kalau barokah. Nanti akhir-akhir kalau kita ini punya anak kita akan dibarokahi oleh Allah. Jadi anak-anak yang soleh itu dari rezeki yang barokah. Barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari azab api neraka. Kanjeng Nabi niku nyontone Pak, nak jenenge mangan niku diken eling karo neraka. Kira-kira nak mangan eling neraka ngoten kira-kira mangane pripun, Pak? Masya Allah. Kanjeng Nabi nyontone ngoten lah. Mangan iki dikon eling karo neraka. Saniki mangan Masya Allah
Gak eling neraka, Pak. Kok neraka bojone mawon lho gak eling. Muangan ning warung Pak, masyaallah. Enak. Gak eling karo bojone, anake gak eling. Padahal Nabi dawuhne makanlah apa yang berikan makan kepada keluargamu sebagaimana yang kamu makan. Nak bojo sampean niku ora mangan ning gone napa restoran, ya sampean ya aja mangan ning restoran. Lha nak sampean mangan ning restoran, ya go mulih ya gawanono nek. Lah nek gak iso gawani, mergo ditraktir wong, ya meneng wae. Mau cerita tambah di foto selfie, waduh, jeng aku lagi mangan jeng ning kono. Oh dijengkakno tenan mari ngono sampean mulih. Ya Allah, hati-hati nggih, aja sampai wae dene. Akhirnya nomor hari ini kita ini termasuk makanan yang tidak barokah kata Nabi adalah kamu makan orang miskin tidak bisa makan, itu menyebabkan makanan kamu tidak barokah. Enek wong pengen mangan dhek gak iso mangan, maka makanan yang kamu makan menjadi tidak barokah. Makanya Nabi bersabda, Pak, jangan engkau ganggu tetanggamu dengan bau masakanmu. Nah, masak kamu itu masak mambu ning gone tanggamu ya wehono tanggamu kuwi sing kira-kira radius mambu masakane sampean. Makane sing apik gak sakno. Masak sing biasa padha dimasak karo tanggane. Makane gak gelem wae. Nek masak enak masyaallah. Niku menyebabkan nanti tidak barokah. Apa meneh Pak? Wis masak masyaallah. Langsung upload Instagram, diwaca sak dunia. Astagfirullahaladzim. Naudzubillah, inilah makanan yang tidak dibarokahi oleh Allah. Kalau tambah wedi arep ngomong dilaknat kali Allah wedi. Mulane nyuwun sewu, nak mangan nang restoran nang pundi mawon aja pisan-pisan diupload di Instagram, di Facebook, di media sosial. Gak usah. Karena banyak orang yang gak bisa makan. Akhirnya keberkahan makanan kita dicabut oleh Allah. Akibatnya apa ngene iki? Sombong. Bukan semakin menjadikan dia taat kepada Allah, bukan semakin takut kepada Allah. Bahkan Nabi memperingatkan ketika makan enak langsung diperingatkan, ngene iki lho iki kok akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Ora seneng-seneng tambah. Makanya kalau kita ini makan enak neng restoran atau neng omah gak usah di-upload. Wes. Nah, difoto silahkan difoto, disimpan go dhewe. Aja disebar luaskan kemana-mana. Masya Allah. Mulane gini hari ini kenapa tidak barokah? Guru-guru enten kotak hitam inilah kehidupan kita akhirnya jauh dari barokah, jauh dari kebaikan yang dicontohkan oleh kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW. Kanjeng Nabi Agung Muhammad dulu seperti itu, masya Allah, keadaannya lapar. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niki perlu kita niki kanjeng Nabi datang bertamu kepada orang Ansor. Kalau kita ada tamu, kita harus bergembira, jangan merasa beban, dan berikanlah layanan kepada tamu yang terbaik. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu." Siapa yang dia beriman pada Allah dan hari akhir, muliakanlah kepada tetamu. Semua tamu kita muliakan. Pak, orang kafir tamu kita muliakan, kasih makan, kasih hidangan. Karena apa? Dulu dalam riwayat dulu Nabi Ibrahim alaihissalam begitu
Mau ada orang bertamu kepada Nabi Ibrahim, ditanya kamu agamamu apa? Majusi, wis gak tak beri jamuan. Akhirnya ditegur oleh Allah Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, orang-orang kafir itu semuanya ingkar kepadaku, kata Allah, tapi aku jamin rezekinya. Diberikan semua rezekinya oleh Allah, sing taat maupun gak taat, bahkan sing gak taat diwehi rezeki karo Gusti Allah sing luweh. Itu Gusti Allah begitu. Allah Maha Pemurah. Makanya walaupun tamu kita orang kafir, servis diberi hidangan selayaknya, haknya sebagai tamu. Siapa saja tamu yang ada di tempat kita, maka kita layani dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau tamu kita itu seperti orang-orang yang soleh, para kiai, para ustadz, mertamu ning ngene iki diservis sing sak akeh. Mari ngono do rasa-rasa ngono apaan wis moro berarti kudu diservis. Wah gawat mari ngono. Mboten iki niki untuk saya belum makomnya, belum levelnya ya, belum levelnya, enggak usah biasa mawon. Cuma ini untuk saya, untuk jenengan. Monggo kalau ada tamu siapa saja kita layani dengan sebaik-baiknya. Bahkan Pak niki luar biasa, sahabat Ansor memberi contoh dibeleh nih, wedhus. Kula teng Indonesia orang pernah Pak bertamu kok dibelehne wedhus niku orang pernah. Nak dibelehne PT sering Pak. Oh, perkara beteti perkara anu niku gampang. Belewon wedhus niku lho paling lho gak sampai sak jam niku wis mari takono Pak Hadi sak masake lho niku. Cepet niku. Niku lak sing wong ahli-ahli perkambingan niku sak jam niku sak akan masake jadi golek. Pomene wong Arab Pak langsung dibeset, boten dibeset kadang dikerik tok. Ditok nih jeroane langsung utuhan. Ning Arab utuhan lek masak niku kambing utuh dilek masyaallah. Diomboli sak jam. Dan ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Khususnya apalagi kalau ada tamu orang-orang soleh, kita beri penghormatan yang lebih kepada mereka. Saya ingat dulu waktu bapak saya kalau ada orang-orang soleh tamu di rumah seperti itu, ya, diberi pelayanan yang luar biasa. Ini cerita titik Mbah kula riyen niku nggih termasuk kekurangan sebetulnya karena anaknya itu 13. Anaknya 13 itu mbah saya. Itu anaknya diupakani segone dewul. Begitu ada tamu datang dibelehno PT segone beras. Itu sampai seperti itu dulu. Anaknya dhewe segone dewul, tamu nih dhewe sego beras jam. Dulu kakek begitu. Tutune Masya Allah wali aneh ini Masya Allah. Lu saiki tiwul jadi tren lho Pak. Wah ngono ya alasannya. Itu orang-orang soleh dulu memberi contoh begitu. Nanti kita coba kalau ada tamu kita berikan pelayanan yang lebih pada tamu-tamu kita, dan itulah termasuk tanda kita beriman pada Allah dan hari akhir. Muliakanlah tetamunya. Dan kita diberikan oleh Allah hidayah, rezeki kita diberkahi oleh Allah, kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang mulia di dunia, mulia di akhirat. Kalau kita mengikuti kehidupannya Nabi, nanti semuanya akan diberkahi oleh Allah. Makanannya jadi barokah, udaranya yang barokah. Hari ini udaranya kita nggak barokah, gitu. Begitu mengisap udara yang masuk penyakit. Kenapa? Udaranya tidak barokah. Kalau udaranya barokah, ngisap udara semakin sehat. Makanya kenapa nggak barokah? Soalnya awake dhewe ngisep udara gak atik zikir.
Mestinya kita hisap udara zikir dan hati kita bersyukur pada Allah masih diberi nafas oleh Allah. Awake dhewe ambekan wis bas akhirnya gak bah. Niki wingi penelitian terkini terus Pak. Corona iso menular lewat udara. Gitu. Gak dimo droplet pada detik ini Pak. Penelitian terkini. Nah, kok ono meneh Pak. Iku didelok tok ini langsung nular iku. Asli nih Pak, nah di dalam hadis itu nggak ada namanya penyakit menular, itu nggak ada Pak. Nggak ada penyakit itu menular. Duh kok ngono Pak? Oh, iya, sing ono kalau dalam hadisnya Nabi penyakit podo, bukan penyakit menular. Sing ono penyakit podo. Lah nek penyakit itu menular, sing pertama kali kena penyakit ketularan sapa? Tak takoki sing pertama kali lara ketularan sapa? Makanya di dalam hadis penyakit itu enggak ada penyakit itu menular. Sing ono penyakit padha. Nah, Gusti Allah menghendaki penyakit itu nyebar ke seluruh dunia, dia akan menyebar walaupun dibendung, walaupun dibatasi, walaupun di apapun. Kalau dikun oleh Allah nyebar langsung nyebar. Kalau kan mulai kali cerita kemudian bapak tani jadi ya roh. Nah tiba-tiba waktu musimnya tikus Pak, tikus datang nyerang ke padi itu jutaan malam hari. Tapi begitu sudah hama itu hilang, tiba-tiba hilang Pak. Plus kemana itu tikus? Garoh Pak, hilang. Nggak hanya tikus Pak, wereng yang ngono. Tiba-tiba ono kena penggeret batang Pak, langsung ke sini. Tapi setelah musim itu hilang. Kemana itu? Nak teorinya biologi jadi ini apa rantai makanannya terputus. Sing mutus itu sapa? Kenapa? Karena sudah ditarik oleh dan ini lho ingin nak cara hitungan Pak. Sebetulnya penyakit virus itu begitu terbang di udara, tempatnya itu panas, mati virus itu. Secara logika itu Pak, sulit mau nular ke orang itu loh, itu sulit secara logika. Loh dia itu gampang mati. Nak menungso ngono Pak, uripe awet. Ini kan uripe lho gak awet. Tapi kalau karena Allah menghendaki nyebar ke seluruh dunia, ya nyebar. Makanya untuk membentengi ini ikutilah kehidupan Nabi. Nah ambilkan zikir, nanti yang masuk itu nanti udara oksigen yang diperlukan tubuh, penyakitnya nanti akan tertahan. Sing keluar nanti juga perkara yang baik. Lho Pak, wis zikir kok kena. Nah wis zikir kok tetep kena. Alhamdulillah, berarti kita lagi diberi, lagi disayang oleh Allah. Nanti semakin dekat kepada Allah. Nah ngono gak gawe masker Pak, yo gawe yo. Dipakai masker. Dipakai maskernya, dipakai sanitizernya, semua dipakai. Kemudian jangan lupa kita ingat kepada Allah. Makanya wis niki semasa PSBB niki habiskan waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Gak usah akeh-akeh metu ning omah apa meneh ning pasar, karena Nabi katakan seburuk-buruk tempat adalah pasar, sebaik-baik tempat adalah masjid. Makanya jane sing dikunci iku masjid apa pasar? Pasar mestine sing dikunci. Masjid dibuka. Soalnya iku tempat penyebaran virus iku di pasar. Masjid mestinya dibuka.
Makanya dalam masa PSBB ini gunakan waktu kita untuk berzikir, baca Quran, sholat sunnah di rumah kita, keluar secukupnya, pakai masker, pakai apa saja, jangan berhenti dari mengingat Allah dan jangan bermaksiat kepada Allah. Kalau kita bermaksiat kepada Allah akan menjauhkan dari pertolongan Allah. Ada benda dari Allah, ada saya. Kita tutup dengan majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.